Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Ibu rumah tangga tewas dianiaya orang tak dikenal di Mamberamo Tengah. Bawa 20 paket ganja warga negara Papua Nugini diringkus polisi. Pemuda Papua menjual olahan sagu bernama sinole di pinggir Danau Sentani. Kepolisian Resor Mamberamo Tengah saat ini tengah menyelidiki kasus pembunuhan yang menimpa seorang ibu rumah tangga bernama Sarifah. Sarifah ditemukan meninggal dunia dengan kondisi luka parah di Desa Saralema, Kabupaten Mamberamo Tengah pada hari Sabtu. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, nyawa korban tak tertolong. Polisi menduga korban dianiaya orang tak dikenal. Di lokasi kejadian, polisi menemukan barang bukti berupa sebilah pisau serta 2 unit ponsel milik korban. Tim penyidik dari Polres Mamberamo Tengah masih terus melakukan penyelidikan intensif atas kasus ini. Jenazah seorang ibu korban penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 19 kemarin, hari ini tanggal 20 Juni 2025 telah diberangkatkan dari Wamena menuju ke Makassar untuk selanjutnya akan dimakamkan di kampung halamannya. Sampai saat ini para pelaku masih dalam penyelidikan dan masih dalam proses pencarian oleh anggota Polres Mamberamo Tengah. Meskipun situasi di wilayah Mamberamo Tengah aman, kepolisian memperkuat patroli dan mengimbau masyarakat agar tidak terpancing isu yang belum jelas sumbernya. Jenazah korban saat ini telah diberangkatkan ke kampung halamannya di Palopo, Sulawesi Selatan. Arthur melaporkan dari Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan. Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polresta Jayapura Kota meringkus seorang warga negara asing asal Papua Nugini bersama 2 rekannya warga negara Indonesia karena membawa 20 paket ganja. Mereka ditangkap di Jalan Hanurata Holtekam, Kota Jayapura pada hari Sabtu. Kasat Res Narkoba Polresta Jayapura Kota, AKP Febri V. Pardede, mengatakan sempat terjadi kejar-kejaran antara petugas dan para pelaku. Bahkan salah satu anggota kepolisian nyaris ditikam salah satu pelaku. Saat digeledah, polisi menemukan ganja yang terbungkus rapi dan siap dijual ke pembeli. Polresta Jayapura Kota telah mengamankan 3 orang pemuda, di mana 2 orang diantaranya adalah berkewarganegaraan Indonesia asli Jayapura dan 1 lagi berkewarganegaraan PNG atau Papua Nugini. Jadi untuk TKP kita amankan mereka di Jalan Hanurata di sekitar Pantai Holtekam di distrik Moratami. Kemudian dari hasil penangkapan mereka kami berhasil mengamankan 20 kantong sedang, kantong plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor kurang lebih 500 gram. Saat ini ketiga pelaku dan barang bukti sudah berada di Mapolresta Jayapura Kota. Mereka akan menjalani pemeriksaan dan diancam hukuman penjara maksimal 12 tahun. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Seorang pengendara ojek online bernama Ahmad Saifuddin menjadi korban begal di ruas Jalan Jenderal Sudirman, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Diduga para pelaku dalam keadaan mabuk minuman keras. Setelah menganiaya, para pelaku langsung melarikan diri.
Tidak butuh waktu lama, tim Resmob Polresta Sorong Kota berhasil menangkap salah satu pelaku, sementara pelaku lainnya dalam pengejaran. Menurut keterangan polisi, para pelaku kerap membegal korban di tengah jalan. Setelah korban jatuh, mereka merampas kendaraan korban. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi di TKP, kemudian kita mendapatkan informasi bahwa pelaku atas nama DN, ya, umur dan MT, ya. Kemudian kita laksanakan pengejaran dan kita amankan satu orang atas nama DN. Untuk umur kita masih belum mendapatkan identitas karena baru kita tangkap, ya. Polisi saat ini masih memeriksa pelaku di Mapolresta Sorong. Pelaku diancam hukuman penjara 7 tahun. Edi melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya. Sudah hampir 2 bulan pembunuhan Nur Alisa Aulia, bocah berusia 3 tahun, belum juga terungkap. Kasus ini menjadi alarm bagi semua pihak akan lemahnya pengawasan dan rentannya anak-anak terhadap kekerasan di lingkungan sekitar. Saat ini Kepolisian Resor Jayapura Kota sudah meningkatkan status kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan. Meski sudah di tahap penyidikan, polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Kasat Reskrim Polresta Jayapura Kota AKP Idewa Gede Ditya mengatakan pihaknya sudah memeriksa 28 saksi, termasuk kedua orang tua korban. Jadi berdasarkan hasil penyelidikan, kami menemukan alat bukti yang mengarah bahwa peristiwa itu merupakan tindak pidana. Untuk menemukan tersangka ini pada proses penyidikan yang sedang kita lakukan saat ini. Dengan tujuan daripada penyidikan tersebut adalah serangkaian tindakan penyidik dalam mengumpulkan bukti untuk membuat terang perkara dan menemukan tersangka dari peristiwa pidana. Jadi 28 orang saksi ini yang pasti orang terdekat, ya, dari keluarganya sendiri, keluarga korban, kemudian warga sekitar, tetangga, ya, dan juga pihak masyarakat yang turut mencari pada saat kejadian. Fokusnya ya pada saat hilangnya korban ini tanggal 30 Maret, kami fokuskan hingga pada saat penemuannya di tanggal 2 April saat itu. Jadi kami fokus, coba kami rangkai per satu hari ya kegiatan daripada saksi ini seperti apa saja. Nur Alisa Aulia, balita 3 tahun lebih, ditemukan tak bernyawa di dalam kolam yang hanya berjarak 200 meter dari rumahnya pada 2 April. Awalnya publik menduga korban tergelincir dan tenggelam, namun hasil otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Jayapura mengungkap fakta menggemparkan. Ada luka akibat benda tajam dan lengan kiri korban dilaporkan terputus. Polisi saat ini masih bekerja keras untuk menemukan pembunuh korban, sebab ironisnya korban ditemukan tak jauh dari rumahnya hingga menimbulkan tanda tanya. Orang tua atau wali dan masyarakat secara umum perlu lebih peka dan waspada, bukan hanya saat anak hilang, tapi juga untuk mencegah kerentanan dari awal. Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.